Hitung bersihnya gitu sekitar 2 juta per hari. Bersihnya. Kalau kotornya mungkin 3,5 jutaan lah gitu. 3 juta kotornya. Jadi nikah berarti ya? Jadi bang, alhamdulillah gitu kan dari ini gitu kan bisa kekumpul duit buat nikah. Bisa halalin anak orang lah. Ini apa nih? Adonannya. Adonannya. Ya. Biasanya apa sih kalau adonannya? Apanya? Kita pakai terigu, santan, sama gula, sama telur. Sama telur. Kurang lebih hampir kayak martabak. Jadi beda ya sama yang di pinggir jalan itu? Beda. Yang abang-abang suka didorong? Kalau yang didorong itu pakai kelapa sama santan, kurang lebih gitu. Nggak pakai apa-apa lagi gitu. Oke, sip. Nah, terus dari sini kemana nih? Ya, nunggu panas dulu. Oh, nunggu panas dulu. Ya. Ini bawa berapa liter biasa adonan? Kilo apa liter? Kiloan. 10 kilo. 10 kilo? Iya, kalau hari biasa. Kalau Sabtu Minggu sama hari libur? Sampai 15 kiloan sih. 15 kilo. Ketahuan nggak porsinya kalau gitu? Porsinya ketahuan. Kurang lebih sekitar kalau 10 kilo bisa jadi 150-an. 150? Ya. Kalau 10? Ya. Oke, udah ini. Ini kalau kebanyakan mesen yang lumer apa yang Kebanyakan yang lumer ya, lumer ya. Soalnya seleranya gitu orang-orang. Kalau yang matang biasanya sih orang tua ke atas gitu. orang tua ke atas? Ya, anak muda biasanya matang 3/4. Ini kalau ini rasanya ada apa aja? Tiramisu, alpukat, terus taro, vanilla, sama green tea. Terus strawberry, Strawberry. Oh, ada. terus banana, sama cream cheese. Ada berapa tuh total? Kurang lebih ada 25 nak. 25? Ya, 25 rasa? 25 rasa. Tuh di mix-mix gitu ya? Ya, di sini. Kalau ngikutin yang ada di menu hampir 80-an. 80 rasa? Ya. Wih, mantap. Tengah matang ya? Ya, ini Wih. matang. Nah, kita bikin apa nih, Bang? Ini Choco Crunch ya. Choco crunchy. Best sellernya apa sih, Bang, biasanya? Best sellernya biasanya Choco Crunch ya. Choco crunchy. Tiramisu, sama taro di sini. Sama dikasih almond ah. Almond. Ya. Di atasnya dikasih almond. Wih, mantap. Kalau harganya variannya dari mulai berapa sih, Kang? Variannya dari mulai harga 7.000 ah. 7.000. Kalau original sih 6.000. Original 6.000 Ya. tanpa topping. Tambah topping jadi 2.000, jadi 8.000. 14, jadi 12. Ini nama usahanya apa sih? Nama usahanya Pancong Lumer Ludah Pocong Indonesia. Itu terinspirasi. Dulu waktu apa sih? Pas lagi zaman di Pakansari, itu plesetan aja sebenarnya, Bang. Plesetan dalam arti kayak ludah pocong itu kan kalau misalkan diartikan kayak pesugihan gitu, Bang ya. Nah, cuman kita nggak pakai gituan. Saya takut sama pocong, Bang, gitu kan. Kebanyakan yang orang pakai pesugihan ludah pocong itu kan rame gitu kan. Nah, saya terpikir kenapa kita nggak pakai itu aja, tapi langsung dibeberin ke nama banner gitu kan. Ya udah tuh akhirnya saya pakai. Banyak orang yang benar-benar nanya kayak orang awam itu, apaan sih Bang ludah pocong? Itu cuman dari perumpamaan aja gitu kan. Filosofi ya. Filosofi. Kalau misalkan makanan yang diludahin pocong itu berarti pesugihan. Nah, jadi enak gitu, Bang. Kita mikirnya yang enaknya aja gitu. Jangan mikir yang ke belakang-belakang yang aneh-anehnya aja gitu. Jadi sama sekali nggak ada mistisnya ya? Nggak ada sama sekali, Bang. Pesugihan gitu ya? Takut, Bang, kita juga.
Kan kalau kebanyakan orang yang pesugihan gitu nggak dibeber-beberin dari nama bang. Nah, dari kayak misalnya ya gitulah pokoknya kan saya nggak bisa cerita juga takutnya saya di gitulah. Disingkat ya jadinya ya. Nah ya disingkat aja bang, pokoknya kayak kalau nama gitu mah perumpamaan aja sih. Jadi kue Pancong Lumer LP Indonesia. LP Jadi itu lu udah pocong. benar. Bang, dengan abang siapa nih mohon maaf? Dengan Ripal. Bang Ripal ya. Iya. Ini usahanya apa sih bang? Pancong Lumer. Pancong Lumer. Alamatnya? Alamatnya di sini di Jalan Sanja, Citerep. Ada cabang. Cabangnya ada di Cibinong. Ah. Duluan yang ini apa? Duluan yang di Cibinong. Itu dari 2020. 2020. Ya. Sekarang 2022. Ya. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Awalnya gimana sih bisa terinspirasi sama usaha pancong? Jadi pas dulu awal tuh saya makan pancong Lumer yang di Kelapa 2 Brimob. Nah, dari situ saya mulai kok orang bisa serame ini jualan pancong Lumer gitu kan. Kalau orang bisa kenapa saya enggak gitu kan. Terus akhirnya saya bikin pancong Lumer sendiri tuh di rumah, nyobain bikin. Gagal, pasti gagal tuh pertama-tama tuh nyobain bikin. Terus keduanya akhirnya saya COD saya jualin. Akhirnya diterima tuh sama semua orang, kalangan anak muda lah gitu kan, dengan cara COD gitu kan, lewat Facebook terus WhatsApp juga gitu. Nah seiring berjalannya waktu teman saya ngeliat nih saya lagi jualan kayak gitu COD, kenapa kita nggak jualan aja, gue punya modal, lu punya keahlian gitu kan katanya. Akhirnya kita berdua sepakat buat buka di Pakansari. Tuh. Kita di Pakansari nggak cuma berdua doang nih. Ada satu lagi teman saya, dia punya modal, cuman modalnya modal gerobak. Nah, yang satu modal dengan uang gitu kan, dengan berupa uang lah gitu. Nah, kalau saya sendiri cuma punya ya keahlian doang gitu kan, karena saya bisa bikin kue segala macam kue lah gitu kan. Akhirnya kita berjalan tuh bertiga. Seiring berjalannya waktu, jalan setengah tahun, ada konflik di antara mereka berdua tuh. Saya enggak kan, saya nggak ikut-ikutan konflik tuh. Nah, udah ada konflik, akhirnya satu terpecahkan, sisa berdua. Saya berdua berjalan, saya konflik juga tuh dengan teman saya itu tuh, berdua terpecahkan lagi akhirnya. Nah, seiring berjalan waktu kan pasti saya ngumpulin tuh kan ya. Di Pakansari itu kan dapat setahun omset tuh saya kumpulin tuh buat modal lah ke depannya kan, nggak ada yang tahu kan gitu ya hidup ya. Saya kumpulin, buka lah saya di Ciriung gitu. Yang di Pakansari saya alihin semuanya ke teman saya itu. Udah nggak mau ikut campur, tapi sama dia nggak dijalanin, dia malah memilih kerja di pabrik. Nah, akhirnya yang di Pakansari udah pupus, nggak bisa jalan lagi. Tuh. Dulu bang, kan abang setahun di Pekansari tuh. Iya. Kumpul 8 juta di Pekansari apa dari mana lagi modal? Itu jual motor bang. Saya cuma punya motor itu ya. Saya punya motor satu sama duit sekitar 3 jutaan. Nah, sisanya motor ya, 3 juta hasil ngumpulin, sisanya motor gitu. Nah. Terus itu nekat berarti ya? Nekat, modal nekat aja bang. Jadi ya udahlah, pakai motor yang ada dulu tuh, yang di Ciriung tuh, pakai motor yang ada di rumah dulu, buat operasional lah segala macam ke sana kemari gitu kan. Ya udah, akhirnya sampai sekarang nggak maksudnya bukan nggak kebeli motor gitu ya. Yang ada ya pakai, jadi diputerin lagi duitnya gitu kan, buat buka cabang lagi, sampai bener-bener semuanya udah lancar baru kita beli apa yang kita mau gitu. Oh jadi jual motor sampai sekarang belum beli sampai lagi? Sekarang belum beli lagi, nggak mampu gitu, nggak ada kepengen gitu bang. Nah, kalau dulu kan emang saya jadi anak motor gitu, kalau sekarang nggak ada kepengennya gitu. Mendingan punya siapa kalau sekarang? yang ada di rumah ada punya orang tua. Jadi lagi ngumpulin juga buat nikah, terus buat ini juga gitu bang. Jadi kan banyak kebutuhan juga gitu. Jadi dari Ciriung itu udah bisa ngasilin 1 cabang ya? 1 cabang benar. Nah, dari Ciriung. Berarti prospeknya bagus dong bang? Lumayan selama setahun itu. Selama setahun Ya, di Ciriung? setahun setengah lah, kurang lebih gitu.
Nah, setahunnya tuh berjalan dengan lancar. Tapi setengah tahunnya itu di Ciriung, saya pindah-pindah bang, saya diusir. Pokoknya saya diusir pertama tuh bukan di situ tempatnya bang. Bukan di situ. Pertama tuh tempatnya di sebelum KFC. Ya sebelum KFC di situ. Nah di situ ada lapak tapi trotoar. Saya minta izin sama ormas gitu kan. Udah gitu, udah tuh. Satpol PP kan nggak mau tahu. Nah kalau ini kan trotoar gitu kan, ya udah akhirnya saya diusir dari situ, pindah lagi ke depannya ke daerah Ayam Penyetria gitu kan, di seberang posisi yang sekarang gitu kan. Dari situ izin juga di situ kan nama yang punya ruko, saya udah izin, cuman nggak di ACC itu kan, tapi izinnya lewat ormas. Nah si yang punya ruko ini nggak ngizinin kalau saya jualan di situ, akhirnya sebulan saya di situ, pindahlah ke depan. Nah dari depan itu saya baru tuh perintis, benar-benar perintis, udah tuh nggak ada gangguan yang namanya saya pindah-pindah lagi, saya ntar sepi lah segala macam, enggak. Itu benar-benar setengah tahun tuh benar-benar menurut saya pahit banget bang. Awal gitu. dari Pekansari? Ya, itu kan kalau di Pekansari beda cerita ya, kalau itu kan bertiga ya. Cobaannya bertiga, kalau ini benar-benar deril sendiri bang, sampai saya tuh nangis di gerbong sendirian bang. Kok mau usaha aja gini gitu cobaannya kan. Sampai nangis bang gitu. Akhirnya tiba-tiba ada yang nawarin tempat. Pas itu saya hari itu diusir, saya ditawarin tempat bang. Bang, bukannya nyari tempat ya? Iya, benar. Oh di depan apa? Di depan ada no kan. Yaudah nanti saya bantu ngomong sama yang punya rukonya. Ya udah tuh akhirnya saya kok bisa gitu kan. Malam itu saya pindah bang. Dari situ langsung tenang hidup saya. Yang di tempat sekarang? Iya. Langsung tenang. Itu benar-benar cobaan yang benar-benar berat sih. Kalau di awal abang nggak kuat, wah lapor ya? Ya, dalam pikiran saya tuh ada dua nih bang, dibagi dua, antara lanjut sama enggak. Tapi ada keajaiban malam itu saya langsung pindah. Kalau setelah pindahnya setelah berikutnya mungkin tutup, gitu. Nggak ada kedepannya, nggak tahu deh gimana gitu kan. Berarti setengah tahun pahit nih, ya. Tahunnya sampai sekarang bisa cabang. Setahunnya bener-bener hidup banget lah, pokoknya itu rame, bener-bener rame lah, pokoknya sampai dapat cabang satu. Alhamdulillah. Kalau di Ciriung sendiri sekarang adonan udah berapa kilo bang? Kalau di Ciriung hampir 20 kilo bang. 20 kilo? Hari biasa 15 kilo. Hari biasa 15 kilo? Ya. Kalau di sini? Kalau di sini paling kalau hari biasa 10 kilo. 10 kilo? 10 kilo? Ya. Kalau misalnya weekend dia hampir 15 kilo. 15 kilo. Berarti abang kalau misal di hari biasa kurang lebih 2 cabang teh 30 kiloan. 30 kiloan. Dari harga berapa tuh? Harga 10.000 normal. Ini 10.000 ya. Sampai berapa? Sampai 22.000. Ya. Paling banyak yang berapa kalau beli? Paling banyak yang 12.000 sama yang 10.000. Sampai 10.000 ya? Iya. Alhamdulillah berarti. Iya. Berapa bang? Kurang lebih itu? Omset ya? Kalau omset sebenarnya rahasia pabrik ya. Cuman kalau di untung bersihnya gitu sekitar 2 juta per hari. Bersihnya. Kalau kotornya mungkin 3,5 juta lah gitu. 3 juta kotornya. Bisa berarti ya. Jadi bang, alhamdulillah gitu kan, dari ini gitu kan bisa kekumpul duit buat nikah. Bisa halalin anak orang lah intinya gitu. Tahun sekarang deh. Benar tahun sekarang habis lebaran. Sebelumnya abang teh kerja di pabrik. Jadi buruh. Pokoknya yang disuruh-suruh sama orang lah, disuruh-suruh sama orang-orang Jepang, orang-orang Cina, pokoknya gitu. Sekarang punya sendiri? Sekarang alhamdulillah punya sendiri, dari hasil jadi payah, bener-bener dari nol banget gitu bang. Bukan yang dari lanjutan kayak dari hasil orang tua lah segala macam gitu. Bener-bener dari nol gitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak bisa apa-apa dulu gitu. Nyangka nggak bang? Nggak nyangka, saya suka mikir gitu kan, kok bisa gitu ada di posisi kayak gini gitu. Yang bikin bang Dipa semangat buat usahanya apa nih? Nikah sih bang, nikah doang. Karena saya benar-benar pengen nikah gitu kan. Di umur yang segini kan mana udah kepala dua lah gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Sekarang udah punya usaha sendiri ya? Ya, udah kedepannya insya Allah ada penghasilan lah gitu kan kalau udah berkeluarga. Nah, katanya kalau udah nikah mah ada rezeki sendiri ya? Beda bener bang. Kalau misalnya masih sendiri kan kayak ada yang nahan gitu bang. Makanya sekarang tuh saya bingung gitu kan. Kalau misalnya dibilang rame, kayak yang rame banget gitu, enggak, cuman lancar aja gitu. Kan ada orang yang usaha tuh kayak rame banget kan ya. Kalau saya lancar aja gitu kan, ada gitu kan. Setiap hari tuh pasti habis. Kadang misalnya agak habis juga karena hujan gitu.
Apa emang dasarnya udah diniatin ke arah sana, arah nikah gitu? Iya, benar. Emang biasa gitu Bang Dipa, Iya. lancar biasanya. Akhir-akhir ini sih Bang, soalnya udah mendekati juga kan gitu. Kalau misalnya dulu-dulu pas belum ketemu gitu kan, ya masih ada pikiran buat main-main lah segala macem gitu. Sekarang udah bukan masanya lagi. Bukan lagi Bang, udah beda sekarang, udah harus fokus ke depannya gitu kan. Bang Ripa ini buat teman-teman nih yang mau mulai usaha nih, kunci tips-tipsnya apa sih dari Bang Ripa nih bisa bertahan sampai sekarang nih? Yang pertama kita harus coba hal-hal baru Bang. Walaupun itu susah, sulit lah segala macem. Tapi kalau misalnya dari dalam diri kita bisa gitu, kenapa nggak dicoba gitu kan? Orang-orangnya bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Nah, jadi buat kalian yang pengen buka usaha, dicoba dulu keahlian kalian tuh apa aja gitu kan, di bidang apa. Walaupun kalian sekolah lulusan STM jurusan otomotif, belum tentu kalian nggak bisa di dunia perkulineran gitu. Saya aja bisa, yang dulunya sekolah otomotif di STM sekarang jadi tukang pancong gini gitu Bang.